Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sarapan yang simple banget. Jadi resep ini aku terinspirasi gara-gara kemarin itu anak-anak pagi-pagi mau sekolah, terus habis itu bingung masak apa. Akhirnya aku bikin masakan seadanya yang ada di kulkas. Dan hari ini aku mau bagiin resepnya untuk Flavis di rumah. Kita akan bikin bakso kecap ya. Ini rasanya enak banget. Terus bikinnya juga bener-bener simple banget. Ini baksonya kita potong tipis-tipis ya. Kemudian setelah dipotong-potong kita akan sisihkan. Dan setelah ini kita langsung aja siapkan bumbunya. Untuk bumbunya itu juga bener-bener praktis banget. Di sini kita siapkan cabai merah besar. Nanti kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, Flavis bisa tambahkan cabai rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas sama sekali, jadi cabai merahnya dibuang bijinya dan nggak usah pakai cabai rawit. Ini supaya nanti tampilannya itu lebih cantik, nggak pucat gitu. Ini akan kita potong-potong. Selain ada cabai, di sini kita siapkan juga bumbu lainnya. Aku pakai brambang atau bawang merah. Ini juga cuman kita iris tipis-tipis aja. Jadi hari ini nggak ada ngulek-ngulek, nggak ada blender-blender, semuanya serba praktis. Selain ada brambang, di sini juga aku siapkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Kemudian selain ada brambang dan juga bawang, di sini untuk aroma lainnya aku tambahkan lagi daun bawang. Ini biar nanti masakannya lebih harum dan juga warna masakannya jadi lebih cantik, warna-warni. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Kemudian di sini kita langsung siapkan wajan. Kemudian wajannya di sini kita kasih sedikit minyak. Kalau sudah panas, di sini kita akan terlebih dahulu tumis brambang dan juga bawangnya sampai nanti setengah layu. Baru nanti kita akan masukkan bahan lainnya yaitu cabai. Di sini kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, cabai rawitnya boleh di skip ya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, kita tumis sampai harum. Setelah ini langsung kita akan cemplungin bakso yang sudah tadi kita potong-potong. Kemudian di sini kita tambahkan lagi kecap. Nah, di sini karena aku cinta banget sama Kebumen dan juga aku suka banget sama kecapnya orang Kebumen yaitu kecap kencana. Ini rasanya enak banget, gurih terus ringan, nggak pekat gitu. Ini cocok banget untuk masakan Indonesia seperti masakannya Flavi Kasih. Kemudian tambahkan lagi gula, garam, kemudian kalau pakai penyedap juga boleh. Kemudian tambahkan lagi air, kita akan masak sampai nanti airnya rodok susut kayak gini. Jadi nanti teksturnya itu rodok nyemek. Kemudian untuk terakhir kali kita akan masukkan daun bawangnya. Nah, kalau daun bawangnya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi. Tinggal diaduk-aduk sebentar, habis itu jadi deh tumisan bakso kecap kita hari ini. Nah, ini cocok banget, nanti kita akan maem dengan nasi anget. Ini nanti cocok untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Pokoknya kalau misalnya Flavis lagi cari resep yang praktis banget, nah resep satu ini cocok banget untuk Flavis praktekkan di rumah. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep udang pedes manis yang enak banget. Ini resep bener-bener resep Indonesia. Jadi aku yakin banyak Flavis di rumah yang menyukainya. Ini aku siapkan udang, kemudian udangnya kita akan goreng terlebih dahulu. Di sini untuk menggorengnya aku pakai margarin supaya nanti rasanya lebih gurih. Nah, ini akan kita goreng sampai mateng. Asal mateng aja udah cukup, nggak usah sampai yang terlalu kering. Kira-kira kayak gini Flavis, ini sudah mateng. Ini sekarang akan kita angkat, kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita pakai yang simple-simple aja. Di sini kita pakai bawang bombay. Ini bawang bombaynya akan kita iris halus. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bawang putih. Bawang putihnya kita geprek, kemudian kita cincang. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi cabai. Ini bagi yang pencinta pedas wajib pakai cabai rawit. Ini cabai rawitnya akan kita potong-potong. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi cabai merah besar. Jadi kalau misalnya Flavis mau pedas, tadi tambahkan cabai rawit. Kalau misalnya Flavis yang nggak suka pedas, cabai rawitnya di skip aja nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi daun bawang. Ini supaya nanti aromanya lebih harum, terus juga warnanya jadi lebih cantik. Ini kan kita potong memanjang.
Kemudian setelah ini kita akan tumis bumbu. Nah, untuk menumisnya di sini aku tambahkan lagi margarin. Ini pertama-tama kita akan tumis bawang putih dan juga cabenya terlebih dahulu. Kalau sudah harum, baru masukkan udangnya. Kemudian kita akan aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Nah, setelah ini baru kita akan tambahkan bumbu lainnya. Sini ada kecap asin, terus kita tambahkan lagi juga kecap manis. Di sini kita tambahkan lagi ada garam, terus gula pasir secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita aduk rata. Di sini kita tambahkan lagi air. Kemudian kita aduk-aduk biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan bawang bombay, daun bawang, dan juga ada cabai merah besar. Nah, kemudian kita aduk-aduk. Ini masaknya nggak usah lama-lama ya. Ini untuk terakhir kalinya tambahkan lagi tepung maizena sudah dilarutkan dengan air. Kemudian kita akan aduk cepat biar nanti warna sayurannya juga masih tetap cantik ya. Maksud cabai dan juga daun bawangnya itu masih tetap cantik. Seperti ini Flavis, ini sudah mateng. Ini aromanya harum banget, warnanya juga cantik banget, dan rasanya juga enak banget. Jadi rasanya itu gurih, pedas, dan juga manis. Ini cocok banget untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video planifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang simple banget. Kita akan bikin tumis soun. Ini resepnya bener-bener enak banget, cocok untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Ini terlebih dahulu sounnya kita rendam dengan air panas ya. Kalau misalnya kira-kira sudah lunak kayak gini, kita akan sisihkan. Kemudian di sini kita akan beri minyak dan juga kecap manis. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk biarkan semua bahan tercampur rata. Jadi nanti ngasih kecapnya itu cukup di sounnya aja Flavis. Jadi nanti di tumisannya nggak usah pakai kecap lagi. Kalau sudah rata kita sisihkan. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai kubis. Ini kubisnya aku iris setipis-tipis mungkin. Kalau sudah, kita akan sisihkan dulu. Kemudian di sini juga aku akan siapkan lagi sayuran lainnya, yaitu wortel. Ini wortelnya akan kita potong tipis-tipis. Kemudian setelah ini kita akan potong lagi seperti korek api. Kalau sudah, kita akan sisihkan dulu. Kemudian di sini aku siapkan lagi bahan lainnya. Ini daun bawang. Ini supaya nanti aromanya jauh lebih harum lagi. Ini kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan juga. Kemudian di sini aku siapkan bahan tambahannya, yaitu toge. Kalau semua bahan sudah siap, kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya hari ini aku pakai bener-bener bumbu osengan aja, bumbu tumisan aja, jadi bener-bener sederhana banget. Kita akan pakai bawang putih, kemudian kita akan pakai bawang merah. Kemudian setelah ini kita akan pakai cabai. Nah, di sini aku pakai cabai rawit Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedes, bisa pakai cabai keriting ataupun cabai besar. Kemudian kita akan siapkan wajan, beri sedikit minyak, kemudian kita akan tumis atau kita akan gongsong bawang dan juga brambangnya terlebih dahulu. Kita akan aduk-aduk sampai nanti harum, kemudian masukkan cabai rawitnya, kemudian kita akan gongsong lagi sampai harum. Nah, di sini kita akan tambahin lagi telur ya. Di sini Flavis bisa tambahkan telur, ataupun kalau misalnya nggak pakai telur juga rasanya akan enak banget. Ini telurnya akan kita orak-arik. Kemudian kalau sudah matang kita akan campur rata. Nah, setelah ini kita akan tumis sayur-sayurannya. Kita langsung cemplungin aja. Di sini ada wortel dan juga ada kubisnya. Kalau daun bawangnya nanti aja belakangan. Nah, ini akan kita tumis sampai setengah mateng. Kalau sudah setengah mateng, kita akan cemplungin bihun yang sudah tadi kita kasih sedikit kecap manis. Nah, setelah ini kita akan masak lagi. Kita akan campur semua bahan sampai benar-benar tercampur rata. Nah, baru setelah itu kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Boleh pakai micin, boleh pakai kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur. Itu rasanya akan lebih enak lagi. Nah, kita akan aduk rata lagi. Nah, kemudian setelah ini kita akan masukkan toge dan juga ada daun bawangnya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, kalau toge dan daun bawang sudah masuk, itu artinya masaknya nggak usah lama-lama lagi. Kita aduk cepat aja pakai apinya yang besar. Cuman aduk-aduk sebentar, dan nanti pada saat kita maem tuh togenya masih seger. Nah, seperti ini aja Flavis.
Ini aromanya harum banget, tampilannya juga cantik banget. Sekarang nggak selama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Nah, lauk ini biasanya aku maem pakai nasi anget, dan juga ada lauknya tempe goreng sereng atau tahu goreng tepung atau tempe goreng tepung. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup dari telur puyuh. Biasanya kan telur puyuh kita pakai untuk bikin sambal goreng ataupun kita masak yang pedes-pedes ya. Nah, hari ini akan kita bikin yang seger-seger, yaitu kita akan bikin sup telur puyuh. Dan ini telur puyuhnya udah aku rebus, kemudian aku kupas. Tadi aku siapkan sebanyak 250 gram. Kemudian kalau sudah selesai dikupasin semuanya, kita akan sisihkan. Kita siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel. Dan ini wortelnya aku potong tipis-tipis, dan nggak lupa aku potong kembang biar nanti tampilannya lebih cantik dan anak-anak makin suka untuk memakannya. Nah, di sini kalau misalnya wortelnya sudah kita potong-potong, kita akan sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian setelah ini baru kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Nah, di sini kita siapkan ada buncis. Jangan lupa ya, buncisnya dibuang bagian ujungnya. Kemudian kita akan potong-potong kurang lebih 2-3 cm. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi bakso. Jadi komplit banget ya, udah ada sayurannya, ada telurnya, dan juga ada baksonya. Ini baksonya aku belah jadi 2 bagian. Kemudian di sini aku siapkan bahan lainnya, yaitu soun. Kemudian kita siapkan bahan lainnya, ada bawang putih, bawang merah, dan juga ada merica bulat. Kemudian kita haluskan. Oh ya, bagi Flavis yang nggak punya merica bulat juga bisa pakai merica bubuk ya. Kalau sudah halus, sekarang kita sisihkan. Kita siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kemudian kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan sampai nanti aromanya harum banget dan wangi, dan warnanya sudah mulai kecoklatan. Baru kita akan cemplungin ke air yang sudah mendidih. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi kaldu ayam bubuk boleh, kaldu sapi bubuk boleh, kaldu jamur juga boleh. Kemudian kita masukkan wortelnya terlebih dahulu dan juga telurnya. Ini akan kita masak sampai nanti mendidih. Kemudian kalau sudah mendidih, masukkan buncis dan juga baksonya. Kemudian di sini kita langsung cemplungin aja saunnya. Kemudian ini aku pakai daun bawang, tapi daun bawangnya sangat cuil. Tadi aku metik dari halaman rumah, karena tadi waktu aku ke pasar tuh ternyata nggak ke bawah. Jadi ya udah pakai ini aja buat seger-seger aja gitu. Kemudian ini akan kita masak sampai nanti mateng. Nah, seperti ini Flavis, ini sudah mateng. Ini aromanya harum banget dan bener-bener seger banget rasanya. Sekarang nggak usah lama-lama, kita sajikan di meja makan ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang sederhana banget, yang murah meriah banget, cocok untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Kita hari ini mau tumis tahu dan juga toge ya. Ini tahunya aku pakai jenis tahu yang kuning. Selain rasanya yang enak, dia juga lembut ya kalau tahu Bandung itu. Kemudian untuk bumbu-bumbunya di sini kita siapkan ada cabai merah keriting dan juga cabai hijau besar. Flavis juga bisa menambahkan cabai rawit kalau misalnya mau lebih pedas lagi. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bawang merah. Ini bawang merahnya akan kita potong tipis-tipis. Kemudian selain ada bawang merah, di sini kita juga akan siapkan lagi bawang putih ya. Ini bawang putihnya juga akan kita potong tipis-tipis, dan bumbunya hari ini nggak pakai blender dan nggak pakai ngulek, semua kita potong-potong. Ini tambahkan lagi tomat ya. Ini tomatnya aku pakai yang kecil, tapi bisa juga pakai tomat yang besar. Nah, bumbunya cuma ini aja, praktis banget ya. Nanti tinggal tambahkan gula, garam, dan penyedap rasa. Kemudian sekarang kita siap memasaknya. Siapkan wajan, beri minyak panas. Pertama-tama kita akan tumis bawang dan juga brambangnya. Kemudian kalau sudah harum, masukkan cabai merah, cabai hijau. Kemudian kita akan tumis sampai harum. Kalau sudah harum, di sini kita akan masukkan
tahu kuningnya terlebih dahulu, nanti togenya belakangan aja. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi kecap manis. Selain ada kecap manis, di sini kita tambahkan lagi ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir secukupnya. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Nah, di sini kita beri air sedikit ya, biar nanti masakannya ada berkuah sedikit. Kemudian biarkan mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan masukkan togenya dan juga tomatnya kita masukin sekalian. Kemudian kita aduk-aduk rata. Nah, kalau toge dan tomat udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, biar nanti togenya pada saat kita makan tuh masih ada rasa krius-kriusnya. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, warnanya juga masih cantik banget, ini aromanya harum banget dan rasanya enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk kita makan bersama nasi hangat untuk sarapan, untuk makan siang, ataupun untuk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep orek tempe. Tapi ini resep orek tempenya itu berbeda Flavis. Ini rasanya lebih enak, lebih gurih, dan juga lebih komplit. Ini aku siapkan tempe terlebih dahulu. Ini tempenya akan kita potong kotak-kotak. Pokoknya karena aku sekarang tinggal di Kebumen, itu suka banget sama masakan tempe. Karena tempe di Kebumen itu bener-bener enak banget rasanya. Selain ada tempe, di sini juga aku siapkan teri. Kemudian selain ada teri, di sini juga aku siapkan lencaknya. Kalau Flavis gak suka lencak, itu boleh di skip, nggak apa-apa. Pertama-tama sekarang kita akan goreng terlebih dahulu tempenya sampai nanti mateng, warnanya kuning keemasan dan juga sudah kering kayak gini. Ini tandanya sudah mateng. Ini akan kita angkat, kita akan sisihkan dulu dalam mangkuk. Nah, setelah ini kita akan goreng terinya. Kita pakai sisa minyak jelantah bekas goreng tempe, tapi ini aku kurangin ya, biar nggak kebanyakan, karena nanti bekas goreng teri kan udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi aku di sini pas aja untuk goreng terinya. Ini terinya juga akan kita goreng sampai nanti mateng dan juga kering kayak gini. Kalau sudah mateng kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Nah, di sini untuk bumbunya kita akan pakai bawang merah atau brambang kalau di tempat Flavikasi. Ini akan kita potong tipis-tipis juga. Selain ada brambang, kita akan siapkan juga bawang putih. Ini bawang putihnya juga akan kita potong tipis-tipis. Selain ada bawang brambang, di sini juga aku akan siapkan bahan lainnya yaitu cabai. Nah, di sini aku campur ya, cabai rawit dan juga cabai keriting. Kalau misalnya Flavis mau pedes banget ya, cabai rawitnya dibanyakin. Kalau misalnya Flavis nggak mau terlalu pedes, pakai cabai merah aja juga nggak apa-apa. Kemudian di sini juga aku pakai tomat. Ini tomatnya nanti fungsinya biar rasa masakannya itu lebih seger gitu, nggak berat rasanya. Nah, ini tomat akan kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita tambahkan lagi lengkuas atau laos. Ini potong tipis-tipis juga. Tambahkan lagi daun salam biar lebih wangi. Nah, sekarang kita akan gongsong terlebih dahulu bawang merah dan juga bawang putihnya. Biarkan sampai layu. Ini aku pakai minyak jelantah bekas goreng teri, nggak apa-apa, nanti rasanya tambah gurih lagi. Kemudian setelah ini kita akan masukkan laos dan juga daun salam, cabai rawit merah dan juga cabai keriting merah. Kemudian di sini kita akan masak sampai harum, baru kita akan masukkan tempe dan juga terinya. Kemudian kita aduk-aduk rata. Nah, di sini kita akan siapkan kecap manis. Di sini soal tingkat kemanisan nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis ya. Apalagi di sini aku masih pakai gula Jawa. Kemudian tambahkan garam dan juga penyedap sesuai dengan seleranya Flavis. Mau pakai micin, kaldu ayam, kaldu bubuk, kaldu jamur, nggak apa-apa. Kemudian di sini kita tambahkan lagi air. Airnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti mateng dan airnya asap. Baru kita akan tambahkan lagi lencaknya dan juga tomatnya. Kalau lencak sudah masuk, tomat sudah masuk, itu artinya masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar biar nanti
lencaknya masih seger banget kita maem. Seperti ini aja Flavis, ini sudah matang, warnanya cantik banget, aromanya harum banget, dan rasanya enak banget. Ini cocok banget untuk kita maem sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep dari oyong. Ini oyongnya akan kita bikin kelonyom ya. Sajane kelonyom itu sama dengan tumisan, cuman nanti kita kasih kuah sedikit biar dia ada nyemek-nyemek gitu. Nah, aku suka banget resep ini. Jadi dulu sewaktu aku kecil, aku suka banget dimasakin ini sama mbahku. Nah, kemarin waktu aku ke rumah mbahku, terus dimasakin ini, terus langsung kayak kepikiran, aku juga mau bikin untuk Flavis di rumah. Nah, rasanya enak banget. Biarpun bahannya sederhana, tapi rasanya bener-bener enak banget. Apalagi kalau mbah-mbah yang masak. Ini kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan bahan lainnya ya, yaitu tempe. Nggak ketinggalan rasanya kalau masakan Jawa, masakan mbah-mbah itu kalau nggak ada tempe atau tahunya. Nah, ini tempenya akan kita potong kecil-kecil biar nanti senada dengan oyongnya ya. Kemudian kalau sudah selesai kita potong-potong, kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya juga di sini sederhana banget Flavis. Pertama-tama di sini kita akan siapkan brambang atau bawang merah. Ini akan kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong, kita sisihkan dulu. Kemudian nanti kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini ada bawang putih. Kemudian bawang putihnya juga akan kita potong tipis-tipis. Selain itu kita tambahkan lagi cabai hijau besar. Nanti kalau misalnya Flavis mau tambahkan cabai rawit supaya lebih pedas juga boleh banget. Tapi hari ini aku cuma pakai cabai hijau gede dan juga cabai merah keriting. Biar rasanya nggak terlalu pedas, biar anak-anak pada mau maem. Kemudian setelah ini, setelah ada cabai kita potong-potong, sekarang kita akan siapkan wajan. Nah, ini beri minyak sedikit. Kalau sudah panas, kita akan tumis pertama-tama bawang putih dan juga bawang merahnya sampai nanti wangi. Kemudian setelah ini baru masukkan cabai, juga ada daun salam ya biar lebih wangi lagi. Ini kita tumis. Kalau sudah layu dan sudah wangi, masukkan tempenya. Ini tempenya nggak perlu digoreng dulu, jadi langsung cemplungin aja. Kemudian kita akan aduk-aduk rata. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi air. Nah, kalau airnya sudah masuk, kita akan aduk-aduk. Ini akan kita tutup dan kita akan masak sampai nanti tempenya mateng. Nah, kalau sudah mateng kita buka. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi. Nah, ini tempenya udah mateng ya. Kemudian baru kita akan masukin oyongnya, karena oyongnya itu sebentar aja udah mateng Flavis. Kemudian kita akan aduk-aduk rata. Nah, di sini kita tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Di sini ada gula Jawa, garam, dan juga penyedap rasa kalau Flavis mau. Tapi kalau misalkan mbah-mbah itu di desa tuh biasanya selalu pakai Ajinomoto atau Sasa. Kemudian ini sudah mateng, tempenya udah mateng dan juga oyongnya udah mateng. Tapi aku mau oyongnya tuh masih ada rasa krius-kriusnya biar lebih enak. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini cocok banget kita maem pakai nasi anget, untuk sarapan enak, untuk makan siang enak, untuk makan malam juga enak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur nangka yang enak banget. Ini resepnya hampir mirip dengan gudeg, tapi rasanya nggak seberat gudeg. Ini untuk warna merahnya aku pakai daun jati, kemudian untuk penggurihnya aku pakai ayam. Flavis juga bisa pakai tulang iga, itu juga rasanya akan enak banget. Nah, di sini aku siapkan juga tahu untuk bahan tambahannya, dan juga ada daun sok atau godong melinjo untuk supaya nanti warnanya lebih cantik. Pertama-tama kita akan rebus terlebih dahulu nangkanya. Kemudian kita akan tambahkan daun jati supaya warnanya lebih merah. Jadi daun jati ini bukan hanya sebagai pewarna, tapi memang ada aroma khasnya itu yang bikin masakan nangka itu jadi enak banget. Kalau sudah empuk, kita akan angkat dulu nangkanya, kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini kita akan pakai brambang atau bawang merah, kemudian bawang putih,
kemiri, dan di sini aku pakai ketumbar dan juga merica. Nah, semua bahan ini akan kita haluskan ya. Di sini aku menghaluskannya menggunakan blender, tapi juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan. Kalau misalnya pakai blender, nanti bisa ditambahkan air ataupun minyak untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, kita akan sisihkan, siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kemudian kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini kita akan aduk-aduk sampai nanti wangi. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini aku pakai ada daun salam dan juga ada lengkuas. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Oh ya, pelapis, ada yang lupa satu lagi, yaitu serai. Ini kan kita langsung masukkan serainya. Kemudian kita akan aduk lagi, biarkan semua bumbu sampai harum banget. Baru kita akan masukkan ayamnya. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan ayamnya menjadi kaku. Setelah ini baru masukkan nangka yang sudah tadi kita rebus. Kemudian kita aduk-aduk rata. Nah, setelah ini baru kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini ada gula merah, kemudian ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, dan juga kita akan kasih air. Santannya belakangan aja ya, kita akan kasih air dulu, nanti biar sampai susut baru kita akan masukkan santannya. Nah, di sini nggak lupa lagi, aku akan tambahin daun jatinya supaya nanti warna kuahnya lebih merah dan ada aroma daun jatinya, itu bikin masakan nangka tuh jadi enak banget, pelapis. Nah, ini kalau misalnya sudah tercampur rata, kita akan masak menggunakan api kecil sampai nanti airnya atau kuahnya susut. Baru setelah ini kita akan masukkan santannya. Ini santannya aku pakai yang bener-bener tua banget kelapanya, jadi biar nanti lebih gurih lagi. Jangan lupa nanti masaknya sambil diwolak-walik ya, supaya santannya nggak pecah. Nah, ini nggak lupa langsung aku cemplungin aja tahu. Ini aku pakainya jenis tahu yang kopong. Kalau misalnya Fafis nggak ada tahu kopong, bisa juga pakai tahu coklat yang dalamnya masih ada isinya. Nah, ini kan kita masak lagi sampai nanti tahunya mateng, kemudian nangkanya juga mateng. Nah, untuk terakhir kalinya kita akan cemplungin daun sopnya atau godong melinjoknya. Kalau godong melinjoknya udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, pelapis, cuma diaduk-aduk sebentar biarkan mendidih. Setelah ini kita angkat. Nah, ini warnanya cantik banget, aromanya harum banget, dan rasanya enak banget. Ini kita bisa makan pakai nasi anget, kemudian cocok untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Kalau lauknya begini udah nggak perlu lain lagi, pelapis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.